sabar orang tua menjelaskan. Tuhaku do patureda laki, Tuhaku do patiurla kaki, siana sarohaki hupasa goluki, Tuhaku do patiurla kaki. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 11 Agustus 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 11 Agustus 2025, terambil dari Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada renungan kita pagi ini, saya memilih judulnya Kejujuran yang mengantar pada iman. Kejujuran yang mengantar pada iman. Untuk memahami lebih baik tentang Thomas dan pengakuannya sebagaimana ditulis pada Yohanes 20 ayat 28 ini, ada baiknya kita membaca mulai dari ayat 24 hingga ayat 29. Di sana kita nanti akan melihat peristiwa atau kejadiannya digambarkan sebagai berikut. Setelah Yesus bangkit, ia menampakkan dirinya kepada para muridnya. Saat itu Thomas tidak hadir. Murid-murid yang menyaksikan kehadiran Yesus bertemu dengan Thomas dan bercerita bahwa mereka telah bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Waktu itulah Thomas merespon dengan pernyataan yang mengejutkan bagi teman-temannya. Inti pernyataan Thomas pada waktu itu adalah bahwa ia, Thomas, tidak akan percaya sebelum matanya melihat langsung bekas paku di tangan Yesus, ditambah dengan sebelum ia sendiri dengan tangannya menyentuh tikaman tombak pada lambung Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 8 hari setelah peristiwa itu, para murid sedang berkumpul dan di sana ikut juga hadir Thomas, dan Yesus pun hadir kembali. Setelah Yesus menyapa murid dengan damai sejahtera bagi kamu. Kemudian
Secara khusus Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Untuk merespon inilah Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan inilah pengakuan Thomas ini yang menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, kejujuran dalam keraguan. Thomas tidak berpura-pura percaya jika hatinya belum yakin. Kejujuran semacam ini mengandung iman yang jauh lebih kuat daripada sekedar mengulangi doktrin atau pengajaran tanpa penghayatan. Ini juga dapat disebut dengan kejujuran dalam iman. Dan hubungannya dengan Thomas sebelumnya mengungkapkan dengan jujur pertanyaan yang ada di dalam hati dan pikirannya. Iman yang sehat tidak anti pertanyaan. Justru pertanyaan yang jujur bisa membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Iman yang matang tumbuh dari kejujuran hati, bukan dari kepura-puraan. Yang kedua, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saat Yesus hadir, Thomas benar-benar mengalami suatu perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Bagi Thomas, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit melahirkan suatu pengalaman pribadi yang mendalam dan sangat menyentuh. Thomas mengalami Yesus yang bangkit secara pribadi, dan inilah yang mengubah keraguan Thomas menjadi pengakuan iman. Ternyata iman sejati paling tidak bagi Thomas lahir dari perjumpaan dan hubungan pribadi, bukan sekedar dari pengetahuan teologi. Iman pribadi Thomas di sini dapat dikatakan iman yang matang. Mengapa? Karena pengakuan Thomas adalah hasil dari suatu proses berpikir kritis yang dituntun pada iman sejati. Jadi, sekali lagi, bukan sekedar kepercayaan yang mudah dan tanpa pertanyaan. Bukti yang diminta Thomas mengungkapkan bukan sekedar penglihatan atas seseorang yang bangkit, melainkan pengakuan atas keilahian Kristus. Yang ketiga, pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Pernyataan Thomas di sini, "Ya Tuhanku dan Allahku," adalah salah satu pengakuan paling tegas tentang keilahian Kristus dalam Perjanjian Baru, bahkan dalam seluruh Alkitab. Dan ini justru yang juga menjadi perenungan bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah Yesus benar-benar telah menjadi Tuhanku dan Allahku dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan sehari-hari saya sendiri? Ataukah ungkapan ini, Tuhanku dan Allahku, hanya sebatas teori atau pengetahuan teologis atau pengetahuan biasa saja? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita ragu dalam hal apapun, mari kita menempatkannya dalam perjalanan dari ragu ke percaya. Keraguan menjadi jembatan pada iman,
jika kita membawa keraguan itu kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hari ini kami bawa dalam doa ini, saudara-saudara, keluarga kami yang berduka, terutama karena ditinggalkan orang yang dikasihi. Tuhanlah yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Bagi yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, bila Engkau juga memberikan pemulihan dan kesembuhan. Jika ada di antara mereka yang pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu semuanya membawa kebaikan bagi mereka. Tuhan, teman-teman, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup, biarlah Engkau menolong mereka, agar kiranya mereka tetap berserah diri kepadamu. Kami juga bawakan dalam doa ini kerinduan dari banyak orang tua atau keluarga-keluarga yang telah menikah, tapi belum memperoleh anak atau keturunan. Kiranya Tuhan memberi anugerah keturunan bagi mereka. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, tuntun dan bimbinglah kami, agar kami boleh melakukannya dengan baik, membawa sukacita bagi kami, terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.